Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama kita yang akan bahas tentang fiqh al-asma al-husna, tentang fikih nama-nama Allah yang terindah. Dan pembahasan ini ya akan saya banyak ambil dari buku karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, Fiqh al-Asma al-Husna, dan juga tentunya ditambah dari buku-buku yang lain. Sebagian kita nukilkan dan sebagian kita tinggalkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita sampaikan kepada ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang Al-Asmaul Husna, itu nama-nama Al-Asmaul Husna, ada beberapa penjelasan yang perlu kita bahas tentang urgensinya belajar fikih dari nama-nama Allah yang terindah, ya. Ada beberapa urgensi atau pentingnya kita belajar Asmaul Husna. Di antaranya ini adalah ilmu yang termulia. Ada kaidah menyatakan ya, syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Yang artinya kemuliaan ilmu berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari. Tentu tidak diragukan bahwasanya yang kita pelajari di sini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita pelajari di sini adalah tentang Allah. Tuhan kita, ya, Allah Ta'ala. Oleh karenanya ilmu ini adalah ilmu yang termulia. Ilmu ini adalah ilmu yang termulia, ya. Oleh karenanya di antara yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya ini ilmu yang termulia, di antara indikasinya pertama, ya, Al-Quran sangat banyak menyebutkan tentang nama-nama Allah. Tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Lebih banyak dari pembicaraan tentang akhirat, ya. Lebih banyak daripada hari kiamat, penyebutan hari kiamat, kenikmatan surga, kemudian hukum-hukum dan yang lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Hampir setiap lembar Quran ada penyebutan nama Allah. Dan berulang-ulang. Ya, ada penyebutan nama Allah. Ini menunjukkan urgensinya, ya, belajar tentang Asmaul Al-Husna, Al-Asmaul Husna, ya. Di antara indikasinya Al-Quran sangat banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ayat teragung di Al-Quran adalah ayat kursi. Ayatul kursi. Ya, sebagaimana dalam hadis
Ubay bin Ka'ab, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, maukah aku ajarkan kepada engkau a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat teragung dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi ajarkan, yaitu ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Yang kalau kita periksa ayat kursi murni isinya ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu, al-hayyu al-qayyum Allahu, al-hayyu al-qayyum Allah, al-hayyu al-qayyum. Kemudian sifat-sifat la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati. Semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang termulia, yang kadang kita lalaikan padahal sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat teragung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kemudian juga surat teragung adalah Al-Fatihah, yang kenal dengan Ummul Kitab, ya. Ummul Kitab, Ummul Quran adalah Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah kita dapati dibuka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dengan nama-nama Allah. Ya, dibuka dengan nama-nama Allah sebagai pengantar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita coba ingat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah ada Allah, ada Rahman, ada Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, nama Allah juga Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua nama-nama Allah. Kemudian Malik, penguasa, Maliki Yaumiddin, nama Allah juga, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Tapi surat ini surat teragung dalam Al-Qur'an. Kemudian dibuka dengan nama-nama Allah yang terindah, di antaranya dari Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. 5 nama dideretkan langsung di awal surat Al-Fatihah. Kemudian juga di antaranya juga, ya, surat Al-Ikhlas yang ta'dilu thuluthul Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, ya, apabila kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Semua isi nama-nama Allah. Qul huwallahu, Allahu ahad. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. As-samad. Allah ahad as-samad. 3 nama Allah di awal surat. Kemudian sisanya bercerita tentang kesempurnaan, tentang penjelasan nama-nama tersebut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu untuk menjelaskan ahad dan samad. Qul huwallahu ahad, yaitu Allah Maha Esa, makanya lam yalid wa lam yulad. Ya, kemudian as-samad, yaitu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah, karena dia al-mutafarrid, yang Maha Esa, bersendirian dalam keagungannya. Dan dia sepertiga Al-Quran, sehingga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa ukhlisat? Dimurnikan untuk menjelaskan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini di antara ilmu yang disebut dengan ilmu sangat yang termulia, ya. Pertama, di antara indikasinya karena Al-Quran sangat banyak menyebut tentang nama-nama Allah, ayat teragung tentang nama-nama Allah, surat teragung tentang nama-nama Allah, surat Al-Ikhlas juga tentang nama-nama Allah. Kemudian indikasi yang berikutnya atau yang kedua, ya, banyak ayat memerintahkan kita untuk mempelajari nama-nama Allah. Ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Saya bacakan di antara yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, ya, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu, ketahuilah.
Maka ketahuilah, annallaha azizun hakim dalam surat Al-Baqarah 209. Fa'lamu, maka ilmuilah, Allah suruh pelajari. Annallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijak. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim. Gampang, tinggal kalau kita mau pakai Quran Tadabbur kita bisa tulis i'lamu, ya. Di searching akan keluar semua, ya, berkaitan dengan hal-hal ini, di antaranya wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah 231. Contohnya lagi, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah suruh kita pelajari. Allah Maha ini, Allah Maha ini, Allah suruh kita pelajari. Surat Al-Baqarah 233. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha pengampun dan Maha bijak. Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha samiun alim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah suruh ketahui, wa'lamu, pelajarilah, i'lamu, yaitu ketahuilah. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 244. Kemudian wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah itu Maha kaya, Maha terpuji. Al-Baqarah 267. Kemudian juga firman Allah, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, hukumannya keras. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Surat Al-Maidah 98. Contoh lagi, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah bahwasanya Allah penolong kalian. Al-Maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita harus mengetahui apa makna al-maula. Surat Al-Anfal ayat 40. Contoh lagi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Contoh lagi, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, dalam diri kalian, maka waspadalah. Kita disuruh belajar, wa'lamu, i'lamu, fa'lamu dalam Al-Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam ayat yang lain, kata Allah, Nabbi ibadi dalam surat Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, Nabbi ibadi, kasih tahu hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan azabku azab yang pedih. Contoh lagi dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah menjelaskan kenapa Allah ciptakan langit dan bumi, agar kita mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata Allah di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah firmankan, Allahul ladzi, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga bumi yang semisalnya. Yatanazzal amru bainahunna, perintah Allah berlaku di antara langit dan bumi. Tiap hari Allah turunkan perintahnya. Buat apa ini semua? Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah ciptakan langit yang 7? Kenapa Allah ciptakan bumi yang 7 lapis? Buat apa? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian tahu. Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dalil bahwasanya masalah semua sifat masalah yang urgen. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Oleh karenanya, ya, tadi dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Fa'lamu, ya. Kemudian lagi tadi ada i'lamu, ya, dan tanya lagi li ta'lamu. Ini semua berkaitan agar kalian pelajari tentang nama-nama Allah. Nabbi ibadi tadi dalam surat Al-Hijr, ya, dan seterusnya. Jadi dalam Al-Quran banyak. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dan seterusnya. Banyak ayat memerintahkan untuk pelajari nama-nama Allah, ya. Ya. Kemudian tadi ayat ini, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu Allah menciptakan. Ini kita bisa apa namanya? Bisa jadikan dia tambahan tersendiri, ya. Ya, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, hikmahnya agar kita mengenal nama-nama Allah.
Tadi akhir surat At-Talaq ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan langit dan bumi 7 lapis. Bumi juga 7 lapis, ya. Allah turunkan perintah di antara keduanya untuk apa? Agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Al-Qadir. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim, dan Allah Al-Alim yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ini di antara hal yang menunjukkan urgensinya belajar asma wa sifat. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berusaha menjelaskan dengan pendekatan agar kita tahu apa makna daripada nama-nama tersebut, agar kita paham. Dan ini banyak dalam hadis-hadis ya. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu arhamu bi ibadihi. Artinya, jadi kata Nabi SAW, ini hadis ma'ruf dalam Sahih Muslim. Jadi ketika Nabi SAW sedang melihat ada seorang wanita mencari-cari anaknya, kemudian dia mencari-cari anak, kehilangan anaknya dalam peperangan. Akhirnya dia dapati anaknya, kemudian dia pun menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya, itu adalah bentuk kasih sayang terbesar yang ada di atas muka bumi, yaitu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang ayah terhadap anaknya, kasih sayang anak terhadap orang tuanya, kasih sayang kakak terhadap adiknya, adik terhadap kakaknya, ya, kasih sayang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Kasih sayang terbesar di alam semesta ini kasih sayang ibu terhadap anak. Terlebih lagi seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, yang menangis-nangis mencari anaknya. Begitu dia dapat anaknya, dia dekap dengan kasih sayang yang tergambarkan di alam semesta ini yang paling besar. Itulah seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, kemudian dia dapat anaknya. Betapa dia bahagia memeluk anaknya. Maka Nabi melihat pemandangan tersebut, Nabi langsung ngomong kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Buat apa? Agar kita paham apa makna rahim. Apa maknanya ar-Rahmanur Rahim. Nabi kasih gambaran. Allahu arham, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang hamba kepada seorang ibu kepada anaknya. Ini untuk menjelaskan makna ar-rahmah, ya. Contoh lagi misalnya, ya, Nabi ingin menjelaskan tentang makna at-tawwab. Nabi menjelaskan makna at-tawwab, yaitu maha penerima taubat. Seperti hadis yang masyhur juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ma'rali rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya kabur. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, di mana ontanya tersebut membawa bekal makan dan bekal minumannya. Ya. Kemudian fattaja'a tahta dhilli syajarah, maka dia pun berlindung di bawah naungan sebuah pohon. Qad ayisa min rahilatihi, dia putus asa dari ontanya. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala sedang putus asa dari ontanya, dia merasa dia bakalan mati. Idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang lagi. Maka dia pun fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia pun memegang tali kekang onta. Saking gembiraan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Ini gambaran luar biasa. Kalau tadi kita katakan apa sih rasa kasih sayang paling besar, tadi ibu terhadap anaknya, baru kehilangan ketemu lagi. Kalau kita bilang apa sih kegembiraan terbesar, ini contoh kegembiraan terbesar. Ada seorang laki bawa ontanya di tengah padang pasir, dia bawa minuman dan makannya, tiba-tiba ontanya pergi. Minta tolong sama siapa? Ya. Nggak ada orang tahu tempat dia di mana. Akhirnya dia putus asa, nggak ada makan, nggak ada minuman, melanjutkan perjalanan nggak mungkin. Ya udah, dia tidur di bawah
bawah sebuah pohon menunggu kematian yang datang secara bertahap. Mulai dia haus, mulai dia lapar, mulai dia kerongkongannya kering. Nyawanya mau keluar pelan-pelan. Tiba-tiba dia sudah rasa akan mati. Qad aisa min rahaliyatihi. Dia sudah putus asa dari tunggangannya. Tiba-tiba idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba untanya datang lagi. Masih wa 'alaiha ta'amu wa syarab, dan masih lengkap makanan dan minumannya. Ini unta ngerjain dia pergi, kabur, balik lagi. Bagaimana gembiranya dia luar biasa. Saking gembiranya dia pun memegang tali kekang unta itu, takut khawatir kabur lagi, ucul lagi. Kemudian dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur, sungguhnya aku ini Tuhanmu dan engkau hambaku ya Allah. Saking gembiranya dia salah ngomong. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Ini gembira luar biasa. Nabi ingin menggambarkan apa makna tawab. Allah Maha penerima taubat. Allah mengatakan, Nabi berkata, lallahu asyaddu farahan bitaubati ahadikum ya ila rabbih ya. Sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya kepada Allah daripada gembira orang tadi. Daripada gembiranya orang tadi. Sehingga seorang kalau tahu tentang makna tawab, Allah sangat gembira ada yang bertobat. Dia tidak akan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah. Dia tahu Tuhannya adalah zat yang sangat sayang kepada dia. Yang sangat menerima taubat. Yang sangat ghafur, yang sangat rahim, yang sangat tawab. Kenapa? Nabi jelaskan. Nabi jelaskan. Ya. Nabi jelaskan. Contoh lagi. Ketika Nabi menjelaskan, ini tadi menjelaskan rahim ya. Yang pertama tadi Nabi menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan rahim. Ar-Rahim. Contoh Nabi menjelaskan tentang As-Sami' Al-Basir. Ya. Maha mendengar, maha melihat. Sampai Nabi satu hari Nabi baca, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi fahkumu an tahkum bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana Sami'an basir. Nabi bacakan firman Allah, sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Jika kalian berhukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Sungguhnya innallaha ni'ma ya'idukum bi. Ini sungguh nasihat yang terbaik dari Allah untuk kalian. Kemudian kata Nabi, innallaha kana sami'an basira. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Artinya hati-hati kalian jangan sampai salah berhukum. Amanah harus dikembalikan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Terjadinya hukum yang terjadi di antara kalian. Saking Nabi ingin menjelaskan, Nabi tunjuk matanya begini. Nabi jarinya di telinganya, satu jarinya di matanya. Nabi mengatakan, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Bukan Nabi menyamakan mata Allah dengan mata Nabi, tidak. Tapi Nabi sedang menjelaskan pendengaran Allah, penglihatan Allah sungguhnya ada, bukan main-main. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi tekankan agar para sahabat ngerti. Jangan main-main menunaikan amanah. Amanah orang, kalau tidak tunaikan Allah lihat, kamu tidak tunaikan. Kamu tidak ada dalam berhukum, Allah tahu. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, apa rencana kalian buruk, semuanya Allah tahu. Innallaha kana sami'an basira. Ya. Contoh lagi, Nabi jelaskan tentang Al-Ghafur. Nabi berkata dalam satu hadis tentang seorang hamba, ya. Tentang seorang hamba yang melakukan kemaksiatan. Kemudian dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa kata Allah mengomentari hamba Allah ini? Ini ada sahih, kalau tidak salah sahih Muslim ya. Kemudian Nabi berkata, Allah berkata mengomentari hambanya yang sudah bermaksiat kemudian minta ampun. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Ghafartu lahu. Kata Allah, hambaku ini yang berdosa, dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dia minta ampun dan dia tahu Tuhannya menghukum karena dosa. Dan dia tahu Tuhannya Maha Pengampun dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Diampuni oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma makatha masyaallah", kemudian dia diam beberapa waktu tidak bermaksiat. "Tsumma adnaba dzamban akhar", kemudian bermaksiat lagi dengan dosa yang lain. Ketika dia bermaksiat, dia berkata lagi, "Rabbi ghfirli", ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkomentar lagi, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudz bidzam." Sungguhnya hambaku yang bermaksiat ini, sebenarnya Allah namakan hambaku, hamba yang bermaksiat. Allah tidak mengatakan hamba kurang ajar biadab, Allah mengatakan hambaku ini yang bermaksiat. Dia tahu bahwasanya Tuhannya itu menghukum dengan dosa dan dia tahu Tuhannya itu Maha Pengampun. Dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia berapa lama tidak bermaksiat, kemudian tsumma aznaba dzamban akhar, kemudian dia melakukan dosa yang lain lagi.
Maka Allah berkomentar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Dan dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, yang Tuhan menghukum dengan dosa. Dan dia minta ampun, ghafartu lahu, maka aku pun ampuni dia. Kemudian dia berapa lama tidak bermaksiat, kemudian bermaksiat lagi. Dan dia berkata, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, subhanallah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, falyaf'al 'abdi ma syaa. Kata Allah, hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki, aku akan mengampuninya. Subhanallah, Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Hamba ini selama dia bermaksiat bertobat, bermaksiat bertobat, bermaksiat bertobat. Kalau dia tobatnya benar-benar sesuai dengan persyaratan tobat, dia minta ampun, Allah akan ampuni dia. Nabi jelaskan tentang mana Al-Ghafur, dan banyak hadis-hadis seperti itu. Nabi jelaskan tentang mana-mana nama-nama Allah. Menunjukkan ini urgensinya kita belajar nama-nama Allah. Urgensinya kita belajar nama-nama Allah. Kemudian di antara urgensinya belajar nama-nama Allah, yaitu dengan mengenal Allah, maka kita semakin mencintai Allah, menyintainya, sekaligus semakin takut kepadanya. Semakin takut kepadanya, ya. Kemudian, ya, semakin rajin beribadah. Kata Abu Asim Al-Antaki, ya. Al-Antaki berkata, "Man kana lillahi a'raf kana minhu akhwaf." Ya. Ya, artinya barang siapa yang semakin mengenal Allah, kenal Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Taib, perhatikan di sini, ya. Kita sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas al-arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu pondasi ibadah hati, yaitu ada al-mahabbah, cinta, kemudian ar-raja, ada al-khauf, ar-raja al-khauf. Nah, kalau kita semakin Allah, maka tiga perkara ini semakin kuat. Semakin kuat. Beda antara orang beribadah kepada Allah dengan cinta kepada Allah dengan hanya sekedar ingin melepaskan beban, beda. Orang kalau cinta sama Allah, dia ingin baca Quran, bukan terpaksa, bukan sekedar kejar pahala, dia dapat pahala, tapi dia rindu ingin baca Quran. Dia ingin rindu menelaah surat-surat yang Allah kirimkan kepada dia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin baca. Masya Allah, dia kenapa ini surat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin kenal. Kenapa? Dia bukan karena dia berharap benar dia berharap pahala, tapi dia karena cinta kepada Allah. Dia ingin menelaah surat-surat tersebut. Dia salat malam, kenapa? Dia rindu ingin bermunajat kepada Allah, ada rasa cinta. Nah, bagaimana dia bisa tumbuhkan cintanya kepada Allah? Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, itu benar. Sangat logis, tak kenal maka tak sayang. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tidak tahu sifat-sifat Nabi, repot. Orang yang mengaku cinta kepada Allah tidak tahu sifat-sifat Allah, gimana dia mau mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya? Ya. Maka kalau ingin beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, dengan semangat, ya, bukan hanya sekedar berharap surga takut neraka, tapi benar cinta, ya, ingin beribadah dengan khusyuk, maka kenalah Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya, dengan keagungannya, dengan segala hal, ya, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka seorang akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, kita renungkan saja hadis ini misalnya. Allahu arham bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah begitu sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita lihat, kita ini sering terjerumus dalam kemaksiatan, tapi Allah tutup maksiat kita. Sering terjerumus dalam kemaksiatan, tapi Allah tetap beri rezeki kepada kita. Kita mohon ampun menangis, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Terkadang seorang dengan orang tuanya sendiri, mungkin dia bermasalah dengan bapaknya, bermasalah dengan ibunya. Terkadang bapaknya tidak memaafkan dia. Terkadang ibunya tidak memaafkan dia. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Terkadang kita melakukan kesalahan maka orang tua kita marah sama kita, bahkan ada yang dendam sama sebagian kita ya. Ini terjadi sebagian orang demikian, musuhan sama bapaknya, musuhan sama ibunya. Ya. Padahal kesalahannya tidak ada dibandingkan dengan kesalahan dia kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang sama dia. Allah masih rezeki sama dia. Allah masih kasih nafas sama dia. Allah masih beri kesempatan dia untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana kemudian seorang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau orang mengenal Allah, dia pasti lebih cinta kepada Allah, ibadahnya lebih semangat. Kemudian, karena barang siapa yang kenal Allah, kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan ini namanya Ahmad bin Asim Al-Antaki, dia seorang Az-Zahabi ketika menyebutkan biografinya disebut dengan wa'idh Dimashq, yaitu tukang pemberi nasihat, dia orangnya saleh dan dia kasih nasihat yang sangat indah. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang semakin kenal Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Kenapa dia takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah mengatakan akbaru zajir, perkara yang paling menghalangi seorang dari bermaksiat adalah dia mengetahui Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia mengetahui hal tersebut. Sehingga dia melakukan maksiat apa saja dia takut. Dia menzalimi orang, dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin mengambil hak orang lain, dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin ngomongin orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, dia tahu Allah Maha mendengar apa yang dia ucapkan. Tatkala dia bersendirian, dia ingin melihat hal yang diharamkan oleh Allah, dia tahu Allah sedang Maha melihat apa yang dia lakukan. Ya. Cuma orang hilang akan hal tersebut. Kenapa orang berani melakukan kemaksiatan tatkala bersendirian? Karena dia kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bayangkan kalau misalnya kita tinggal satu tempat, semua tempat dipasang CCTV. Langsung ke kantor polisi. Barang siapa yang langsung ketahuan, langsung di penjara, langsung diberi hukum. Enggak ada yang berani bermaksiat, semua dimulai di CCTV. Apalagi dipasang chip lagi orang tersebut. Kemana-mana dipantau, ya. Ya, dipantau, ya. ODP semua, orang dalam pantauan. Kemana-mana dipantau. Dia nggak berani apa-apa. Kenapa ada chip di tubuhnya, kamera di mana-mana? Itu kalau dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memantau segala hal. Ya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Makanya dalam Al-Qur'an banyak. Allah bima ta'maluna basir. Allah basirun bima ta'malun. Bima ta'maluna alim. Ya. Dan banyak ayat-ayat seperti itu. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah mendengar apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Ya. Sungguhnya yang hanya takut kepada Allah para ulama. Apa kata Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, kata beliau, "Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil 'alim al-mawsuf bi sifatil kamalil man'uti bil asma'il husna kullaha kanatil ma'rifah bihi atamma wal ilmu bihi akmal kanatil khasyah lahu a'zama wa akthar." Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kenapa? Karena jika pengetahuan seorang hamba terhadap Al-Azim, itu Allah Subhanahu wa taala, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang disifati dengan nama-nama terindah, semakin pengetahuan dia tentang sifat-sifat Allah, nama Allah semakin besar, semakin sempurna, ilmunya tentang Allah semakin tinggi, maka rasa takutnya kepada Allah semakin besar dan semakin agung. Oleh karenanya seorang kenapa berani terjadi kemaksiatan, terjadi kriminal, terjadi hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat, semuanya karena kurang mengenal Tuhannya, Maka ini diantara urgensinya seorang belajar Asma al-Husna agar dia semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, karena dia tahu zat Allah ini maha baik. Makanya seorang sahabat dalam hadis mengatakan, "Ayat haku Rabbuna." Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita ketawa? Kata Rasulullah, dia ketawa. "Idzan lan na'dima khairan min rabbin yadhaq." Kata para sahabat, kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang masih tertawa. Subhanallah, Tuhan kita aja bisa tertawa. Tertawanya tidak seperti kita tentunya. Menunjukkan baiknya Allah.
ya. Bukan kemudian seperti raja yang mengerikan, enggak. Allah juga bisa tahu, Allah juga bisa kagum kepada hamba dan yang lainnya, ya. Sehingga sahabat mengatakan idzan lan na'dima khairan min rabbin yadhaq. Kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan selama Tuhan masih tertawa. Taib. Di antara keistimewaan atau pentingnya urgensinya belajar al-asma al-husna di antaranya itu Allah suka asar nama-namanya yang indah, Asmaul Husna, berada pada hamba-hambanya. Ini contoh misalnya, ini contoh sederhana yang sudah dihafal oleh kita rata-rata. Misalnya apa? Innallaha jamilun yuhibbu apa? Yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka keindahan. Jadi orang pakai pakaian rapi apa? Ya, seorang suka sendalnya baik, bajunya baik. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka dengan keindahan. Jadi Allah suka dampak dari nama-namanya, ya, berada pada hamba-hambanya. Dengan demikian memaksa kita untuk belajar nama-nama Allah agar kita bisa meniru, ya, dari sebagian asar dampak dari nama-namanya. Contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mencintai hamba yang berbuat baik? Kenapa Allah Al-Muhsin? Di antara nama Allah adalah apa? Al-Muhsin, ya. Contohnya lagi, misalnya di antara nama Allah adalah Jawad. Dan banyak. Kita tahu nama-nama Allah di antaranya misalnya Al-Jawad, yaitu yang Maha Dermawan. Allah mencintai orang yang dermawan. Kenapa? Orang itu berakhlak dengan dampak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya lagi misalnya innallaha al-afu, ya, tuhibbul afwa, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Makanya Allah suka orang suka memaafkan. Bahkan Allah mengatakan di antara ciri-ciri penghuni surga wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Bayangkan ciri penghuni surga orang-orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Kenapa? Karena di antara nama Allah Al-Afu. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Lapanglah dadamu dan maafkanlah. Tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian juga Allah Syakur. Allah adalah zat yang syakur, yang tuh maha berterima kasih. Kalau ada orang berbuat kebaikan, mau Allah beri ganjaran yang sangat besar. Oleh karenanya Allah cinta kepada orang-orang yang syakirin, yang pandai berterima kasih. Ya. Kalau ada orang bantu, terima kasih. Jangan sok tidak butuh, ya. Ada sebagian orang kita sudah kasih bantuan kepada dia, kita kasih khidmah pelayan kepada dia. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia merasa kalau mengucapkan terima kasih dia rendah. Ini orang sombong seperti ini. Ya. Ya, Nabi SAW mengajar kita untuk jazakallahu khair. Kalimat jazakallahu khair, terima kasih. Adapun merasa tidak perlu, orang sombong seperti menunjukkan keangkuhan yang besar. Ciri-ciri orang sombong apa? Tidak mudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Dia merasa apa yang orang kasih tidak ada nilainya di sisi dia. Sehingga dia menganggap remeh. Nabi SAW mengatakan kalau saya diundang makan, hanya makan kikil saya akan datang. Sebagai bentuk penghormatan kepada jamuan seseorang. Ya. Jadi kita kemudian contohnya misalnya kalau kita ingin disayang oleh Allah, jadilah penyayang. Kata Nabi SAW, irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para penyayang dicintai oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang di atas muka bumi, maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Bahkan ketika ingin menyembelih kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Kalau kau ingin menyembelih kambing dan kau sayang kepada kambing tersebut, maksudnya tidak ganas dalam membunuhnya, dalam menyembelihnya, maka Allah akan menyayangimu. Mudah. Kau ingin disayang, sayangilah orang lain, ya. Ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada orang lain, ya. Kau ingin dilewatkan dosa-dosamu, maka lunaskanlah hutang-hutang orang. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita perlu belajar tentang
asma wa sifat karena ingin tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ingin tahu bagaimana dampak dari nama-nama Allah tersebut. Ya. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting, yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah yang keenam atau yang ketujuh. Ya. Saya tambahkan di sini aja. Yaitu kita perlu belajar, ya, kita perlu belajar Asmaul Husna. Karena setiap nama itu ada ibadah khusus yang bisa kita kerjakan. Ada contohnya Ar-Razzaq, contoh kita bicara nama Allah Ar-Razzaq, contoh. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki. Seorang kalau belajar tentang makna Ar-Razzaq, maka ada ibadah yang bisa dia lakukan. Apa yang dilakukan? Dia akan mencari harta yang halal saja, dia tidak peduli. Kalau dia ngerti Ar-Razzaq, ini contoh saja ya. Kalau ngerti makna Ar-Razzaq, maka dia akan mencari sumber yang halal saja. Kenapa orang mencari sumber rezeki yang haram? Karena dia tidak yakin. Dia tidak yakin Ar-Razzaq. Dia lihat kesempatan depan mata dia. Ini yang jelas menurut dia dapat rezeki, yang halal belum tentu. Sampai mereka punya istilah yang halal saja susah apalagi yang haram. Yang haram saja susah apalagi yang halal. Yang haram saja untuk dapatkan susah apalagi yang halal. Kenapa hilang dengan makna Ar-Razzaq? Dia tidak akan tinggalkan salat gara-gara mencari rezeki. Kenapa? Ada sebanyak orang meninggalkan salat gara-gara cari rezeki. Kenapa dia tidak yakin dengan Ar-Razzaq? Pengetahuan tentang Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki kurang. Sudah azan dia tidak peduli, lanjut jualan, lanjut bikin apa? MOU, lanjut bikin akad dan yang lainnya. Kenapa dia tidak seakan-akan sumber rezeki depan mata dia? Dia lupa bahwasanya rezeki dari Sang Maha pemberi rezeki. Ya. Seperti itu. Kalau dia yakin Allah Maha pemberi rezeki, maka dia tidak akan meninggalkan salat gara-gara cari uang. Contohnya lagi, kalau dia mengerti rezeki, dia tidak akan menggantungkan rezekinya pada manusia dan sebab materi. Dia tidak akan menggantungkan. Dia tahu Allah Maha pemberi rezeki. Dia kerja sama bos, tapi tahu rezeki bukan dari bos, ini dari Allah. Kalau Allah berkehendak tidak lewat bos ini pun dia bisa dapat rezeki. Bukan dari pekerjaan dia dapat, bahwasanya pekerjaan dia yang membuat dia dapat rezeki dari Allah. Kalau dia tidak dapat dipecat dari pekerjaan ini, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang lain. Tapi dia harus punya keyakinan Ar-Razzaq. Sehingga dia minta kepada Allah, Ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Betapa banyak orang yang halal mengalami ketimpangan gara-gara tidak meyakini Ar-Razzaq. Dan setiap nama Allah punya ibadah tersendiri. Bagaimana dengan Asy-Syakur, bagaimana dengan nama Allah At-Tawwab, dengan Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, masing-masing punya ibadah tersendiri yang dituntut dari seorang hamba yang mau tidak mau dia harus belajar nama-nama Allah sehingga dia mulai beribadah kepada Allah dengan benar. Masing-masing nama ada ibadahnya. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan pertama kita, besok kita akan menyampaikan tentang sebagian kaidah-kaidah dalam asma, tidak banyak, baru kemudian kita langsung masuk dalam makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari Allah kemudian yang selanjutnya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.